Ya, selamat malam, Shalom. Malam ini kembali kita akan menyembah Tuhan bersama. Kita akan menyembah Tuhan bersama dan kita bersama-sama dengan rekan saya, adik saya dari Sumba. Malam hari ini dari Sumba dan kita akan sharing mengenai kepastian dalam ketidakpastian. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Malam hari ini kita spesial dari Sumba. Kita akan menyembah Tuhan bersama. Kita akan sharing malam hari ini. Oke, ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita. Oke, selamat malam. Ya, senang bisa lihat kalian yang masih sehat-sehat. Iya, selamat malam Famai. Ya, itu juga itu boleh disapa itu. Ya, malam Pak Semoro. Iya. Ini teman-teman dari Sumba. Ya, di Sumba tuh? Di Sumba kan? Halo? Halo. Dari Sumba ya? Ya. Halo? Kami dari Sumba. Oke. Ya, silakan memperkenalkan diri. Apa yang kalian lakukan di sana? Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan kami dari Sumba, asli Jawa, dari Sumba. Ya, Tuhan percayakan melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya sudah nggak single lagi. Mohon maaf, jika ada yang suka dengan saya, pasti saya tolak. Karena saya sudah punya suami di samping saya, Mas Puji. Kami satu apa ya? Satu fakultas lah dulu gitu, satu sekolah tinggi gitu. Jadi Tuhan pertemukan kami di satu tempat. Puji Tuhan sekarang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, sebelum menutup aktivitas kita sepanjang hari ini, ya bersyukur karena hingga detik ini masih menyertai kita semuanya. Bagaimana di tengah-tengah ketidakpastian tentang dunia ini, tentang COVID yang ada, tapi ada Tuhan yang memberikan kita kepastian yang ada dan memiliki harapan yang pasti, gitu. Ya, Mas Puji ada yang mau disampaikan? Oke, tentunya kita harus tetap semangat mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dalam hidup kita, supaya kita ini menjadi berkat, ya, supaya kita menjadi berkat bagi sama kita meskipun di masa-masa yang tidak menentu, tapi biarkan hidup kita ini benar-benar menjadi berkat yang pasti bagi orang-orang sekitar kita. Jadi tetap semangat saja buat kita semuanya. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Mai, Kak Erina juga, untuk Kak Kita, terima kasih Mas Wardi, untuk semua teman-teman yang sudah bergabung, Pak Wardi. Terima kasih juga untuk Pak Suwarmo, Pak Albe, terima kasih. Senang banget. Oke, silakan kalian angkat sebuah pujian mungkin. Oke, silakan kalau ada lagu yang ingin dinaikkan. Iya. Ya, Bu Vita. Selamat malam, Bu. Oh. Oke, silakan. Puji atau
Lydia siapa yang mau menyanyi, siapa yang menggitar, siapa yang mimpin, ayo silakan. Saya yang menyanyi, saya yang main gitar, saya yang korban. Enggak, nanti ada Mas Puji. Oh ya, sebelumnya mengucapkan persembahan. Siap, Bu. Ya, rekeningnya di bawah ini ya, Bu ya. Selamat juga untuk Kak Vita dan Pak Febri ya, yang hari ini genap 6 tahun ya Kak Vita ya, untuk HWA-nya. Puji Tuhan. Selamat. Oke, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita tahu bahwa begitu banyak hal yang mungkin kita alami di tengah 2 tahun ini, berjalan 2 tahun ini. Tapi percaya bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan tetap memberikan kita kekuatan. Sekalipun itu hal-hal yang sulit, hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang nggak enak. Saya begitu mengalami ketika suami sakit. Rasanya pingin nangis gitu, karena Tuhan pernikahan pertama, tapi begitu kok mengalami seperti ini. Tapi ternyata saya tahu bahwa rencana Tuhan itu jauh dari apa yang saya pikirkan, dan membuat saya menyadari bahwa kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan, dan apapun yang kita alami, Tuhan nggak lepas campur tangan, karena di situ ada kekuatan Tuhan. Hingga detik ini bersyukur kalau masih bisa join dan teman-teman, itu karena semua kemurahan Tuhan. Karena kami pernah mengalami di titik terendah kami, dan kami nggak bisa berkata apa-apa, cuma misalnya ya Tuhan terima kasih masih bisa hidup. Setiap pagi ketika bangun, ketika Mas Puji di rumah sakit, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih suamiku masih bisa bernafas, kami masih bisa sama-sama berdoa, dan kembali menyadarkan kepada kami bagaimana hidup ini hanyalah sebuah kesempatan, dan kasih Tuhan itu nggak pernah lepas dalam hidup kita. Apapun yang Bapak Ibu Saudara yang dialami saat ini, percaya bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Kita nggak sendirian. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Bapak Surgawi, ajar kami mengerti setiap rencana-Mu, karena kami tahu bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Yang besar dalam hidup kami. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapak Surgawi, mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapak Surgawi, Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapak Surgawi, mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu. Ada rencana indah bagi semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah bagiku. Kita mulai bersyukur dari awal. Bapak Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih.
dalamnya kasih. Bapa surgawi, aku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Rancangan ada rancangan damai sejahtera dan rancangan kecelakaan aku yang kami alami tidak meninggalkan kami. Terima kasih, terima kasih, Kau selalu sertaku, di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Ya Tuhan, bahwa rencana-Mu adalah rencana yang indah buat kami. Sekalipun kami mengalami hal-hal yang menurut kami pahit, Tuhan, menurut kami sakit, tapi kami tahu semua itu membuat kami menyadari
menyadari bahwa kelak suatu ketika cerita kami yang baik akan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang ada. Terima kasih untuk malam ini, kesempatan yang ada Tuhan berikan kami untuk kami duduk bersama-sama dari berbagai-bagai pulau. Tuhan menolong kami untuk kami bersatu hati. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Kami tanpa terkecuali di manapun kami berada, Tuhan yang memberkati kami. Dan biarlah sharing malam ini, bincang-bincang kami malam ini itu boleh membawa kami menyadari bahwa di tengah ketidakpastian ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Ada harapan di dalam Tuhan, bahkan di titik terendah sekali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai dan Tuhan memberkati semuanya. Di nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya serahkan Mas. Oke, silakan. Oke, terima kasih semuanya untuk kesempatannya di malam hari ini untuk saya dan istri menjadi berkat bagi kita semuanya. Di malam hari ini kami akan sharing pengalaman kami bagaimana kami berjalan bersama Tuhan. Dan itu sangat membuat kami ketika benar-benar bisa berjalan sama Tuhan itu sangat menyenangkan. Dapat pengalaman-pengalaman luar biasa, pemahaman-pemahaman sharekan di grup-grup ya mengenai bahwa tema di malam hari ini saya beri tema bahwa kepastian di masa yang penuh ketidakpastian. Ini kemarin Ko Albert hubungin kami untuk sharing, saya bincang-bincang sama istri berbagi pengalaman hidup. Ketika Ko Albert ini memberikan kesempatan bagi kami dan kami itu ngobrol, saya dengan istri itu ngobrol, apa yang mau kita sampaikan pengalaman kita bersama Tuhan, apa ya kira-kira. Kemudian tema inilah yang ada dalam hati kami, bahwa kepastian di masa yang penuh ketidakpastian. Seperti yang kita alami, tadi istri sudah bilang bahwa di masa-masa sekarang ini ya, masa pandemi sudah 2 tahun berjalan ya. 2 tahun berjalan masa pandemi ini, tentunya kita ini semua manusia merasakan akan setiap tantangan persoalan hidup ya. Dan itu menjadikan saya dan istri, kami kehidupan berkeluarga, itu berusaha untuk bagaimana kita benar-benar berserah sama Tuhan, benar-benar berharap pada rancangan Tuhan. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin sharing pengalaman kami bersama Tuhan. Ayat yang menguatkan kami itu di Yeremia pasal yang ke-29. Ini bukan pasal dan ayat yang asing buat kita, ini seringkali kita baca. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dengan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Melalui ayat ini kami sangat dikuatkan pada masa-masa sekarang ini ya. Dan kalau kita lihat di yang melatar belakang ini adalah surat Yeremia kepada Yehuda pada masa pembuangan di Babel ya. Babel ini adalah suatu tempat di mana itu adalah tempat kekacauan, dan di mana Babel ini adalah bangsa yang sering mengancam bangsa Yehuda atau Israel ya. Di mana di situ kita tahu bahwa di tempat yang asing bagi Yehuda,
di Babel ya, di suku Yehuda ini, itu tempat asing. Mereka orang asing di Babel itu. Dan di situ Tuhan berkata bahwa kamu harus mendirikan rumah, kamu harus memikirkan akan anakmu harus kamu nikahkan, anak laki-lakimu harus kamu nikahkan supaya mereka memperoleh keturunan perempuan dan laki-laki ya kan, dan meneruskan generasi mereka. Meskipun dalam masa pembuangan, tapi Tuhan berikan tanggung jawab luar biasa, tanggung jawab untuk mereka memikirkan keluarga mereka, generasi, bahkan mereka harus di situ berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Sedangkan kota atau Babel di mana mereka dibuang itu adalah tempat di mana yang sering mengancam akan kehidupan mereka. Tapi Tuhan seru mereka untuk berdoa untuk kesejahteraan kota itu. Yaitu sebuah tantangan luar biasa. Dan itu kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, di masa sekarang ini, masa pandemi ya, masa seperti ini, Tuhan sering kali ya, kalau kita pelayan Tuhan, kita orang percaya sama Tuhan, Tuhan tuh sering gerakkan hati kita untuk kita melakukan sesuatu hal yang mungkin itu bukan untuk kita, untuk orang lain, dan itu menjadi sebuah tantangan dalam hidup kita. Selain kita memikirkan akan kehidupan keluarga yang sudah berkeluarga, yang masih bujang, mungkin memikirkan akan pekerjaan yang tepat yang harus dikerjakan pada masa-masa sekarang, atau jodoh ya, masa pandemi disarankan untuk tidak bertemu. Bagaimana yang masih bergumul dengan soal jodoh, bagaimana bisa menemukan jodohnya, pacaran ya, apalagi masih pacaran ya kan, LDR. LDR itu suatu ujian yang sangat menantang. Tapi di sini kita mau belajar, meskipun dalam masa-masa sekarang kita ini harus bisa kerjakan yang menjadi tanggung jawab bagi kita. Kita menjadi berkat bagi keluarga, kita juga menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita, ya. Supaya kita ini menjadi orang-orang yang benar menjadi berkat sesuai dengan panggilan kita. Ya. Beberapa poin yang saya bagikan adalah Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan itu gak pernah salah dalam hidup kita. Tuhan gak pernah salah. Kenapa saya berkata bahwa Tuhan gak pernah salah? Karena dikatakan tadi bahwa Tuhan tahu akan rancangannya dalam hidup kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, rancangan Tuhan yang mau nyatakan atas hidup kita, Tuhan tahu. Jadi, pikirkan akan jalan kehidupan kita. Tapi yang seringkali menjadi sebuah benteng dalam hidup kita adalah pikiran kita. Pikiran kita di mana, kenapa masalah ini sering muncul ya? Meskipun kita sudah takut akan Tuhan, percaya sama Tuhan, tapi masalah juga masih muncul. Itu yang menjadikan benteng dalam kehidupan kita, bahwa seringkali kita ini kayak seolah-olah menjauh dari rancangan Tuhan. Kita tidak seturut dengan rancangan Tuhan. Dan situasi atau pikiran kita ini sangat berpengaruh penting. Tadi saya katakan bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan pikiran kita, tentunya ketika terjadi sebuah masalah dalam kehidupan kita, kita ini seolah-olah akan menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah pelayanan seperti ini, tapi kenapa hidupku masih seperti ini? Nah, seringkali kita berpikir bahwa kayaknya Tuhan tidak nyatakan rencananya dalam hidup saya. Kita seolah-olah berkata demikian. Sehingga mari kita sama-sama menguatkan hati kita untuk kita ini percaya akan rancangan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan itu gak pernah salah akan terhadap apa yang kita alami. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan itu selalu menyertai hidup kita. Karena rancangan dalam hidup kita adalah rancangan Tuhan. Asalkan satu, ketika kita ini menghadapi sebuah masalah, persoalan hidup, di ayat selanjutnya dikatakan bahwa ayat yang ke-12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah, tantangan persoalan kehidupan kita, itu yang menjadi kunci utamanya, kita mau nggak datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan, supaya kita ini tetap berjalan dalam rancangan Tuhan.
Karena di sini yang bisa berjalan dalam rancangan Tuhan adalah mereka yang mau berseru sama Tuhan, yang mau datang sama Tuhan. Itu yang mereka yang mau berjalan dalam rancangan Tuhan. Kemudian ayat yang selanjutnya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Nah, jadi Tuhan ini memberikan sebuah kepastian dalam hidup kita bahwa ketika kita mencari Tuhan, sudah pasti Tuhan itu akan menemui kita. Kita akan menemukan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tapi menjadi persoalan bagi kita ketika iman kita ini mulai lemah pada masa-masa pandemi. Ya. Iman kita ini kadang karena banyak masalah seringkali kita ini seolah iman kita ini menurun, ya, lemah. Tidak percaya akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tapi perlu kita sadari bahwa ketika kita mau mencari Tuhan dalam setiap masalah kita, Tuhan ini tidak segan-segan akan menjumpai kita, menemui kita, akan memberikan pengertian bagi kita. Ya. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Jadi diperlukan sikap hati yang sepenuhnya untuk kita ini datang sama Tuhan. Dengan ketulusan hati kita datang sama Tuhan. Supaya Tuhan itu benar bahwa kita ini perlu Tuhan. Kita ini rindu akan Tuhan di masa-masa sekarang. Mungkin kita lihat bahwa pada masa sekarang banyak orang yang mengalami sebuah ketakutan. Sebuah ketakutan dari PHK lah, ya. Dari PHK, kemudian bingung mau usaha apa yang harus dikerjakan. Itu menjadikan hampir semua manusia ini mengalami sebuah kebingungan. Ya. Apalagi pada masa pandemi sekarang itu muncul namanya mutasi-mutasi, ya. Mutasi dari COVID ini. Jadi timbul berbagai macam jenis COVID, ya. Dan itu menjadi semakin masyarakat semakin resah, ya. Semakin resah. Saya sambung dari kesaksian istri saya tadi, ya, mengenai ketika saya dan istri memasuki pernikahan tahun pertama. Jadi kami itu baru berjalan 5 bulan, ya. Sekitar 5 bulan, jadi bulan Januari tanggal 8 kami habis retreat dengan tim kami di sini, di retreat sebuah tempat yang nyaman, asik buat ngobrol gitu. Kemudian selesai retreat kami pulang. Di perjalanan saya tuh merasakan badan saya tidak enak, tidak nyaman. Kemudian saya berpikir, biasa saja, mungkin masuk angin biasa karena kecapean. Saya biarin lama-kelamaan, kemudian kenapa 10 hari tidak mengalami perubahan. Justru badan saya ini semakin lemah, kemudian istri saya mulai cari-cari informasi, ya kan, dengan gejala-gejala yang saya alami. Kemudian ternyata saya ini kena COVID, positif COVID. Ya. Positif COVID di mana, Tuhan, sedangkan saya di sini, saya di tempat pelayanan, rumah misi. Kalau saya sampai, saya share ke dinas kesehatan, ya, tes di sana, dan ini menjadikan dampak pelayanan akan terhentikan karena otomatis akan isolasi semua, ya. Dan otomatis pelayanan akan berhenti beberapa bulan sampai kondisi membaik. Kemudian saya mengambil keputusan sama istri, ya udahlah kita serahkan sama Tuhan, kita berdoa supaya tim kita itu cuma saya saja yang ngalamin akan kondisi ini dan supaya bisa pelayanan ini tetap berjalan. Dan kami tiap pagi, tiap siang, malam mau tidur, kami berdoa untuk hal itu, penyertaan Tuhan, supaya Tuhan itu menyatakan firman-Nya atas hidup kami. Dan puji Tuhan dalam satu tim kami hanya saya sampai saya pulih, tidak ada anggota yang lain itu yang terpapar. Jadi kami mengucap syukur sama Tuhan, bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya. Bahkan kita satu kamar, ya. Bahkan saya dan istri itu satu kamar. Puji Tuhan istri itu tidak terpapar, jadi imunnya kuat. Karena istri itu melihat saya sangat kasihan, ya, bilang bahwa istri itu sempat kadang hari demi hari itu rasanya mau nangis karena kondisi tubuh saya yang lemah, semakin kurus dan semakin kurus. Kalau tidak salah itu saya perkirakan ya mungkin 12 kg saya turun berat badan itu, jadi kelihatan kurus. Ya.
Dan selesai COVID pun saya masih sedang dengan TBC. Jadi setelah COVID saya kena paru, TBC, kemudian berjalan tuh selama 6 bulan saya terapi pengobatan TBC. Jadi ini kurang 1 bulan lagi, puji Tuhan sudah mau selesai dan kondisi saya sudah semakin membaik. Saya bisa pelayanan kembali kemana-mana, tapi untuk mungkin kerja berat masih saya batasi karena memang saya harus jaga kondisi. Dan kami tetap bersyukur sama Tuhan karena di masa-masa seperti ini Tuhan tetap sertai saya dan istri, masih berikan kesempatan di mana pada waktu saya merasa, wih, kalau nafasku seperti ini Tuhan, sampai kapan saya hidup? Tapi puji Tuhan banyak teman-teman yang support saya. Salah satunya Ko Albert, sering telepon saya, bagaimana kabar saya ya, di masa-masa kemudian Bu Vita dan mentor-mentor yang lain, Mas Wardi, teman-teman semuanya, saya berterima kasih untuk supportnya sehingga saya bisa sehat kembali, bisa melayani, itu karena rencana Tuhan. Jadi dengan hal demikian saya ini semakin ngerti bahwa rancangan Tuhan itu rancang damai sejahtera, bukan rancang kecelakaan. Meskipun saya alami seperti ini, tapi saya percaya yang saya alami ini akan menjadikan hidup saya akan semakin damai dan semakin damai, karena di situ saya akan semakin berharap sama Tuhan, bukan lagi berharap sama manusia, tapi saya satu-satunya pengharapan adalah Tuhan. Sehingga rancangan Tuhan, rancangan yang ada pada Tuhan itu benar-benar terjadi dan membuat masa depan kami itu benar-benar penuh harapan. Dan kami percaya harapan kami ke depannya kami akan semakin lebih baik dan lebih baik. Next, kemudian fokuslah pada rancangan Tuhan. Kenapa harus fokus pada rancangan Tuhan? Banyak masalah atau tantangan dalam hidup kita itu bukan berarti rancangan Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita. Yeah. Saya ulangi, banyak masalah atau tantangan dalam hidup kita itu bukan berarti rancangan Tuhan tidak terjadi atau terlaksana dalam hidup kita. Ya. Meskipun kita memiliki sebuah masalah, percayalah bahwa rancangan-rancangan Tuhan yang penuh dengan harapan itu tetap terjadi. Jangan sampai masalah yang ada itu membuat kita bahwa kita ini tidak percaya akan rancangan Tuhan. Tapi justru dengan masalah-masalah yang ada ini menjadikan iman kita semakin tumbuh bahwa saya percaya Tuhan akan menyertai saya, Tuhan akan menyertai teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, Bapak Ibu. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tetap melaksanakan rancangannya dalam hidup kita. Tantangan atau masalah. Kemudian yang kedua, selalu ada harapan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 bunyinya demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikanmu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ini firman luar biasa di mana Paulus ini berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Menurut saya ini ketika firman ini nyampe di hati saya, wow, luar biasa, keren ya. Firman Tuhan berkata masa pandemi ini Tuhan ngomong di masa-masa itu adalah pencobaan biasa. Menurut saya, Tuhan tuh cukup aneh juga ya, di masa seperti ini Tuhan ngomong pencobaan itu pencobaan biasa, tidak melampaui batas kemampuan manusia, kemampuan saya atau teman-teman semuanya. Menurut saya seolah Tuhan ini enak saja seperti ini, ngomong seperti itu dalam hati saya itu. Ya, apalagi di masa-masa seperti ini ya, apalagi saya dengar ya di wilayah Jawa Tengah ya kan, COVID semakin menyebar ya kan. Bahkan kemarin saya dengar dari kakak saya dan istrinya itu terpapar COVID juga.
Jadi juga cukup meresahkan ya kan. Dengar berita-berita yang begitu demikian, kalau manusia secara manusiawi merasakan sebuah ketakutan ya, ketakutan demi ketakutan. Tapi Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami masa sekarang itu pencobaan yang biasa. Karena apa? Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu memberikan jalan keluar dalam setiap masalah. Masalah saya, masalah Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Itu yang menjadikan saya dan istri itu semakin kuat menjalani kehidupan. Karena Tuhan selalu berjanji bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali membiarkan engkau dan aku tidak sekali-kali akan meninggalkan engkau. Jadi di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang 5b itu berkata bahwa Tuhan tidak sekali-kali membiarkan kita. Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan hidup kita. Dalam masa seperti apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu membimbing kita. Ya. Tuhan selalu memberikan hikmat kita, bagaimana kita untuk menjalani segala aspek kehidupan kita. Ada jaminan gitu ya Pak? Iya, ada jaminan. Jamin. Pokoknya ada janji Tuhan. Tuhan berjanji untuk tidak sekali-kali meninggalkan kita, memberikan jaminan, penyertaan. Ya. Penyertaan Tuhan itu jaminan dalam hidup kita, dalam kita menghadapi sebuah masalah. Ya. Yang pertama tadi bahwa Tuhan itu memiliki rancangan dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya merancang akan segala aspek kehidupan kita, tapi Tuhan akan menyertai hidup kita. Tuhan yang akan membimbing, menuntun kita untuk kita masuk dalam rancangan-rancangan Tuhan. Jadi mari kita sama-sama kita ini benar-benar masuk dalam rancangan Tuhan. Kita percaya akan janji Tuhan. Jangan biarkan masalah yang ada itu membuat kita lari dari rancangan Tuhan atau menyeleweng dari rancangan-rancangannya Tuhan. Kemudian yang ketiga, cara pandang yang berbeda. Jadi di situasi yang seperti ini, saya dan istri dalam menyikapi dalam masa-masa seperti ini, kami buat enjoy saja, enjoy. Nah, di sini kami merintis PAUD. Kalau misalkan dikasih surat untuk edaran itu, untuk BDR ya, untuk BDR ya kami lakukan, enjoy saja lakukan, jangan ini itu ya kan. Pokoknya lakukan saja. Ketika pemerintah berikan surat edaran untuk BDR ya udah lakukan. Dan ketika sudah diizinkan untuk masuk ya udah. Kami ngajarnya secara enjoy saja, dan ketika kami enjoy menjalani kehidupan ini tidak berusaha untuk tidak sama dengan kondisi. Jadi cara pandang yang berbeda di sini, pikiran kita ini berusaha untuk tidak sama dengan kondisi yang ada. Kita harus berbeda dengan kondisi yang ada. Jadi kita harus lepas, jangan sampai pikiran kita ini justru fokusnya ke masalah, kesakit, ke pandemi, ya, terus ke pekerjaan, keuangan. Ya udah enjoy saja. Pokoknya percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan berikan terbaik dalam hidup kita. Enjoy. Jadi ketika saya melakukan enjoy ini, jadi ketika mulai liburan sekolah, saya sama istri itu mau ngisi kegiatan apa ini di masa-masa seperti sekarang ini. Jadi kami itu berusaha untuk ternak ayam. Jadi kami untuk kerjakan itu supaya kami belajar juga di masa-masa sekarang, belajar bagaimana kami mencukupkan dengan apa yang ada dalam kami. Jadi apa yang ada, jadi kami punya modal berapa, yaudah itu buat kami usaha di masa-masa seperti ini. Kami kecil-kecilan berusaha untuk piara ayam, ternak ayam. Jadi ketika liburan kami bisa makan ayam sebagai hiburan kami, kemudian jual madu online gitu. Itu menjadikan kami enjoy saja. Terus banyak waktu buat pacaran ya? Iya, banyak waktu untuk pacaran, untuk kita ini nyaman, selalu nyaman, bangun keharmonisan di dalam keluarga ya.
meskipun kami ini keluarga muda, pasangan muda, kami belajar bagaimana kami ini menjadi berkat bagi sesama, ya, menjadi sama, karena meskipun kami ini pasangan yang muda, tapi kalau pengalaman bersama Tuhan itu pasti menjadi berkat. Yang menjadi berkat itu bukan, kalau saya itu punya pengertian, yang menjadi pengalaman dalam muda itu bukan seberapa lama kita ini menikah, tapi apa yang kita saksikan soal hidup kita atau pengalaman kita bersama Tuhan. Kalau yang diceritakan itu soal pengalaman hidup kita sama Tuhan, tentunya itu menjadi berkat. Tentunya itu bisa menjadi berkat. Itu ya juga ada lagu yang memberkati kami itu ya. Thank you untuk Kak Yusa yang sudah membuat lagu. Judulnya Los Gak Rewel. Jadi sangat memberkati di masa-masa pandemi seperti ini. Ya udahlah, jangan rewel-rewel sama Tuhan. Pokoknya nurut saja. Apa yang dipercayakan sama Tuhan ya kerjakan. Jangan nuntut ini itu, ya kan. Meskipun kadang saya dan istri itu mengalami sebuah kekurangan, ya mau gimana lagi, posisinya lagi seperti ini, ya udah. Percaya saja, belajar. Belajar dan ingat komitmen. Jadi untuk kita memiliki cara pandang yang berbeda ini harus kita ini ingat akan komitmen kita, komitmen dalam sebuah pelayanan kita. Kita punya komitmen apa dalam pelayanan itu? Supaya kita ini memiliki cara pandang yang berbeda di situasi yang seperti ini. Jangan sampai kita seperti orang pada umumnya, tapi kita harus berbeda dari pemikiran orang-orang pada umumnya. Jadi ingat komitmen, dibuat enjoy, jangan rewel-rewel sama Tuhan. Ya, jadi santai saja sama Tuhan. Jadi saya ini berusaha untuk berkehidupan santai ya. Santai dalam arti bukan santai layah-layah tiduran, itu bukan, tapi menjalani segala aspek kehidupan itu dengan sukacita, kenyamanan, kedamaian kepada Tuhan. Oke, itu thank you semuanya. Itu yang bisa kami sharekan, yang kami bagikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita berdoa dulu ya. Oke. Saya serahkan kepada. Terima kasih. Bapak di surga, kami sungguh sangat mengucap syukur buat malam ini. Tolong kami di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mampukan kami untuk kami boleh mengerti rencana Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kami, dan kami terkatakan Tuhan gak pernah salah. Amen. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahkan keluarga kami tahu bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik atas kami. Amen. Tolong kami untuk melihat cara pandangnya Tuhan, bahwa semuanya akan mendatangkan kebaikan ketika kami mau datang kepada Tuhan, dan kami akan kuat kalau kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Berkati kami semuanya, dan biarlah hari-hari kami dipenuhi dengan ucapan syukur, dengan penerimaan, dan nggak rewel, nggak banyak protes dengan Tuhan, melainkan bisa menikmati apa yang saat ini Tuhan percayakan, entah itu pekerjaan, keluarga, suami, istri, anak, Tuhan, rekan-rekan yang ada, yang akan membuat kami hari-hari kami penuh dengan warna. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan. Oke. Iya. Terima kasih. Saya berdoa seperti waktu dua murid Emmaus jalan, itu Yesus yang khotbah sendiri, itu mereka masih belum menyadari Tuhan. Tetapi ketika Yesus memecah roti, mereka baru terbuka matanya. Dan saya berdoa malam hari ini, siapapun yang bersama-sama, baik yang sekarang maupun melihat rekamannya, apa yang disampaikan Puji dan Lydia ini bukan sekedar khotbah, tapi mereka mengalami sendiri. Jadi roti yang terpecah itu biarlah membuka mata kita, membuka mata rohani kita, dan dapatkan Yesus, dapatkan pewahyuan tentang Yesus, biar malam hari ini siapapun kita kembali dekat, kembali fokus, kembali memandang Yesus. Nah, izinkan saya sedikit share juga dari 2 Raja-Raja 7
Ya, ketika Lydia dan Puji menyampaikan tentang kepastian dalam ketidakpastian dalam masa-masa yang tidak pasti, saya juga berdoa gitu, apa yang mesti di-sharing malam hari ini. Dan saya diingatkan ketika itu ada Samaria dikepung di 2 Raja-Raja 7, 2 Raja-Raja 6, dan lanjut dari 2 Raja-Raja 7. Itu terjadi sampai begitu sulit, begitu parahnya ekonomi mereka, situasinya bahkan sampai anak aja mau dimakan gitu ya. Suatu kali ada warga mengadu kepada rajanya, hari ini ini ada orang bilang ya, anakku dimakan, besok gantian anaknya dia yang dimakan. Lalu raja sedih dan raja menemuin Elisa. Nah, di dalam kekalutan raja itu sedih, kecewa mungkin, ya datang menemui Nabi Elisa. Malam hari ini, pada siapapun yang merasa punya masalah yang berat, nggak tahu kemana, pengen marah, bahkan marah sama Tuhan, saya rasa wajar, alami untuk datang kepada Tuhan, nggak usah pura-pura, jadilah dirimu, teriaklah sama Tuhan, sedihlah, nangislah sama Tuhan, dan Tuhan tidak pernah menolak. Ya, ketika datang sama Tuhan. Tadi Pak Puji berkata, ketika engkau datang, aku menjumpai. Nah, itu Yesus menerima kita, mengasihi kita apa adanya, datang kepada Tuhan. Nah, lalu Tuhan bicara lewat Elisa dan memberikan janji Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab di Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Terima kasih buat apa yang disampaikan Puji tadi. Percaya Tuhan, ya, percaya Tuhan tadi dikatakan los gak rewel, ya, percaya sepenuhnya, tanpa tetapi, tanpa kata tetapi, tanpa syarat, betul-betul percaya Tuhan sepenuhnya, ya. Lalu jawab dialah, sesungguhnya kau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Nah, nanti kita akan lihat apa dampaknya dari perkataan yang tidak mempercayai Tuhan, perkataan yang negatif. Tapi sebelum kita lanjutkan soal perkataan ini, ada di tempat lain 4 orang yang sakit kusta, ya, ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Tadi begitu ada firman, ada janji Tuhan, lalu ada orang yang meragukan. Ketika ada janji Tuhan, kadang-kala mungkin bukan orang lain yang meragukan, tapi diri kita ada suara yang meragukan. Tapi kalau konteks ini, ketika ada janji Tuhan disampaikan, maka ada orang lain di pihak lain yang meragukan, yang kasih suara ke kita, yang kasih suara negatif, yang kasih suara, masa mungkin sih, masa iya. Nah, si kusta ini menurut saya bersyukur, beruntung, karena tidak ada di dalam percakapan instan, tidak ada dalam percakapan ketika ada nabi dan raja itu. Jadi dia tidak mendengar perkataan negatif yang meragukan. Nah, hari-hari ini saya merasa bahwa selain kita percaya janji Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita dengar, hati-hati dengan apa yang kita buka, hati-hati dengan berita apa yang kita pilih, kita dengar, gitu. Karena pasti ketika ada janji Tuhan datang, kalau nggak suara hati, ya ada suara orang lain yang berkata negatif atau berita negatif yang juga tiba-tiba bisa nyelonong masuk dari grup WA, dari grup keluarga, dari mana saja bisa berita negatif itu muncul, bisa masuk dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati dengan apa yang masuk, berita-berita negatif. Lalu ayat yang ke-9, ya, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Jadi ceritanya tadi, singkat cerita, janji Tuhan digenapi, tetapi ketika sudah janji Tuhan digenapi, maka si kusta ini berkata, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja.
Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Jadi hal yang berikutnya adalah bahkan ketika kita dalam situasi yang tidak pasti seperti ini, ya, ini kita diajar untuk tidak egois. Kita diajar untuk ingat orang lain. Di dalam situasi yang sulit ini, kiranya diampuni, kiranya disadarkan mereka yang mungkin ya menjual masker dengan harga yang lebih tinggi, tabung oksigen, nyimpen tabung oksigen, dan korupsi bansos. Ya, jadi ada orang-orang yang memanfaatkan, yang berpikir untuk keselamatan diri sendiri, nyetok ya bahan-bahan pokok, bahan-bahan medis yang pengennya ngamankan diri sendiri. Tetapi malam hari ini kita diingatkan dalam masa-masa yang tidak pasti pun kita untuk tetap ingat orang lain, tetap ingat orang lain. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita, tapi kita pun ingat orang lain. Ya, kalau ini tadi dalam konteksnya sudah digenapi janji Tuhan, tetap jadi berkat buat orang lain. Yang berikutnya, tadi akhirnya betul yang terjadi, ya. Kemudian tadi yang tidak percaya itu betul-betul mati diinjak-injak, ya. Jadi ayat 17, adapun raja telah menempatkan perwira menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang, tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Jadi kembali, hati-hati dengan perkataan kita, kuasa ucapan kita, ya. Jadi kalau tadi yang pertama hati-hati dengan yang masuk, tapi ini yang berikutnya hati-hati dengan yang keluar. Hati-hati dengan apa yang kita ketik, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan, hati-hati dengan apa yang kita beritakan di WA group, hati-hati kita forwardkan dari ke grup WA, ya hanya sekedar berita-berita tanpa dibaca, hoax-hoax yang kita teruskan. Hati-hati dengan perkataan-perkataan, informasi-informasi yang kita bagikan ke orang lain. Ya, lalu ya jadi ayat berikutnya. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu sekalipun Tuhan, tetapi tadi ini dikutip lagi ya. Jadi setelah tadi betul-betul terjadi, lalu ini dikutip lagi ayatnya. Lalu tetapi Elisa berkata, sesungguhnya aku akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Ini diulang dan ditekankan lagi. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Jadi mari kita percayai firman Tuhan sepenuhnya. Kembali lagi, kalau percayai pertama tadi percayai Tuhan, percayai pribadinya, berarti juga kalau kita percaya pribadinya, berarti sama dengan kita mempercayai firman, perkataan. Ya, jadi nggak mungkin kita percaya Tuhan tapi tidak percaya firman-Nya. Jadi itu sepaket, percaya pribadinya, percaya perkataannya, percaya firman. Biar kiranya malam hari ini kita dikuatkan dalam kondisi yang tidak pasti. Ya, kita percayai Tuhan. Tadi message yang kuat sekali dari Puji dan Lydia bicara soal percaya Tuhan sepenuhnya. Ya, nikmati Tuhan. Ya, sekalipun mungkin apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, jadi malam hari ini percaya firman Tuhan sepenuhnya. Lalu yang kedua, tidak dengar yang negatif, hati-hati dengan apa yang masuk. Lalu yang ketiga, ingat orang lain. Yang keempat, percayai firman. Dan kiranya malam hari ini kita semua dikuatkan, kita semua disegarkan kembali menikmati Tuhan dan menikmati firman. Silakan Lydia dan Puji kalau ingin menaikkan pujian, dan silakan juga kalau nanti tergerak juga untuk tergerak untuk mendoakan teman-teman kita yang COVID, teman-teman kita yang kena dampak ekonomi PPKM di Jawa Bali, khususnya juga mereka yang mungkin kena dampak PHK, ya, kesulitan-kesulitan yang ada, lalu juga yang luput dari perhatian. Seringkali tenaga kesehatan, ya, itu kita hanya ingatnya suster, perawat, ya, dokter, tapi kita lupa dengan sopir ambulan, mereka yang memakamkan, ya, petugas-petugas yang memakamkan setiap harinya. Itu seringkali kita lupa dan mereka. Mari kita berdoa untuk mereka juga.
Mari. Ya. Terima kasih Ko Albert. Kita akan ujian. Tak akan kuragu Tuhan, karena janji-Mu yang menghidupkan. Sesuai dengan firman yang sudah kita dengar, bagaimana janjinya Tuhan itu adalah janji yang pasti. Ya, karena di mana ada Tuhan itu ada kepastian. Kembali lagi saya katakan kalau dunia nggak pasti, ya apa ya, digombalin atau itu dengan pasangan kita seperti itu ya, nggak ada kepastian digantung. Tapi percaya bahwa lebih daripada itu, kalau Tuhan Bapa kita sudah memberi yang terbaik, yaitu Yesus Kristus anaknya buat kita, apa sih yang enggak? Sekalipun kita juga mengalami, ya, orang percaya nggak luput dengan yang namanya masalah, pergumulan, tantangan hidup, ya, kayak yang saya alami dengan suami. Itu juga kami struggle ketika suami masuk rumah sakit, beliau harus opnam, harus ronser sampai 3 kali. Saya mikir duit dari mana gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan buka jalan. Puji Tuhan ada BPJS gratis gitu ya, gitu. Tuhan buka jalan, dan tetap percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan tetap akan dari dalam hidup kita. Kita juga akan menaikkan ujian kita serta doa syafaat. Tuhan memberi kekuatan bagi setiap saudara-saudara kita yang terdampak, karena kakak saya juga saat ini sedang mengalami isolasi, dan semua siapapun saudara-saudara kita, apapun yang terjadi, sekalipun kena, tapi Tuhan kasih kekuatan, imun kuat, pikiran iman, ya, dan aman untuk menjaga protokol kesehatan. Ya. Takkan ku ragu janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara menolongku, Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu.
Kami bersyukur Tuhan di malam hari Tuhan. Engkau ingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami tetap pegang rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami penuh harapan di dalam tangan-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Engkau tetap sertai kami, Engkau tetap berikan kesehatan bagi kami Tuhan. Bahkan memberikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami saling share satu sama lain Tuhan, untuk kami saling menguatkan satu sama lain Tuhan. Biarlah kami semakin dikuatkan Tuhan, pertumbuhan iman kami semakin meningkat Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan benar-benar berserah, kami benar-benar berharap kepadamu Tuhan. Pada malam ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masa-masa sekarang Tuhan, masa-masa seperti ini Tuhan. Kiranya Tuhan, biarkan penyertaan-Mu Tuhan nyata atas bangsa kami Tuhan. Kami minta perlindungan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami penuh dengan kedamaian. Bangsa kami kiranya Engkau pulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami. Engkau berkati pemimpin kami Tuhan. Presiden kami Pak Jokowi Tuhan, bersama wakilnya, bahkan jajaran-jajaran Tuhan, kabinet-kabinet, menteri-menteri Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat, pengertian-pengertian Tuhan, untuk mereka benar-benar memberikan keputusan yang tepat Tuhan. Engkau tuntun dalam keputusan-keputusan mereka. Apa yang telah diambil oleh keputusan pemerintah yang ada Tuhan, biarkan itu menjadikan sebuah keputusan bersama, kepentingan bersama Tuhan, untuk bangsa kami ini mengalami sebuah pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Ajari setiap kami Tuhan, masyarakat Indonesia Tuhan, untuk kami taat Tuhan kepada pemerintahan yang ada Tuhan, untuk kami menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati kami. Kami benar-benar menjaga hidup kami benar-benar memikirkan akan kesehatan orang di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam berikan kesadaran bagi kami masyarakat Indonesia Tuhan, untuk melakukan segala peraturan itu tanpa protes Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa semua yang telah diputuskan adalah bertujuan bersama, bertujuan untuk masyarakat yang ada Tuhan. Di dalam nama Yesus, hidup kami semakin baik, hidup kami semakin taat kepada Engkau, taat kepada pemerintah yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih bahkan dalam pemerintahan bangsa Indonesia telah mengadakan vaksin yang ada Tuhan. Biarkanlah vaksin yang ada Tuhan itu menjadi rencanamu atas bangsa kami, untuk kami, imun kami ini Tuhan semakin dikuatkan. Bahkan kiranya Engkau ajari kami untuk kami memiliki iman yang percaya kepada Engkau Tuhan. Selain kami taat kepada pemerintah, kami juga taat kepadamu, beriman kepadamu, merasakan sebuah kenyamanan yang daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami Tuhan, apabila mereka sedang mengalami sebuah sakit, mereka lemah tubuh Tuhan, lemah fisik, yang kemungkinan mereka terpapar virus ini Tuhan, COVID ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau tetap pegang hidup mereka Tuhan. Kiranya Engkau kuatkan mereka, kuatkan imun mereka, berikan mereka pemikiran yang positif Tuhan. Sehingga dalam kehidupan mereka Tuhan dipenuhi oleh firman, sehingga di masa-masa mereka lemah, tapi mereka memiliki pengharapan yang daripada-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, nyatakan rancangan-Mu atas mereka yang lemah. Berikan mereka semangat Tuhan, semangat untuk hidup. Supaya mereka Tuhan, ketika mereka sembuh dari penyakit, dari virus ini Tuhan, mereka bisa bersaksi, mereka bisa memberikan semangat bagi orang lain sekitarnya Tuhan. Mereka menjadi berkat bagi tetangganya, bagi keluarganya, bagi sahabat-sahabatnya. Bahkan mereka motivasi dalam mereka. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga
pulihkan perekonomian di atas bangsa kami ini Tuhan, yang atas dampak ini Tuhan, pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau pulihkan perekonomian kami ini Tuhan. Kami percayakan perekonomian bangsa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah gagal merancangkan akan kedamaian bangsa kami yang penuh dengan harapan Tuhan. Kami taruh bangsa kami ke dalam kasih-Mu, perekonomian bangsa kami ke dalam kasih-Mu Tuhan Yesus. Perubahan secara besar-besaran terjadi atas bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam perancangan terbaik terjadi atas kami Tuhan. Dan kami minta Tuhan, biarkanlah janji-janji-Mu di mana Engkau berjanji untuk tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami itu berjalan sendiri. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami Tuhan. Engkau akan menyertai bangsa kami Tuhan. Bangsa kami mengalami pemulihan secara besar-besaran Tuhan. Kami semuanya bebas Tuhan. Kami semuanya dikuatkan. Kami dimenangkan Tuhan oleh pemikiran-pemikiran negatif. Kami berusaha untuk kami memikirkan hal yang positif. Pemikiran akan bahwa kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pengharapan daripada-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, janji-Mu, keselamatan-Mu itu nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini. Untuk tim medis juga Tuhan, kami juga berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang ada Tuhan. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, imun yang kuat Tuhan. Engkau jagai mereka, Engkau lindungi mereka Tuhan. Urapi mereka dengan darah-Mu yang kudus darah Tuhan. Menyertai mereka bahkan tim ambulan yang bekerja keras Tuhan, bahkan untuk tenaga-tenaga yang mereka sedia untuk memakamkan Tuhan. Kiranya Tuhan jaga mereka, lindungi mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga mereka diselamatkan, keluarga mereka diproteksi oleh Tuhan, sehingga tidak lagi pemaparan ini semakin luas, tapi karena penyertaan-Mu Tuhan, tenaga-tenaga medis ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau berikan terbaik. Kami percaya berkat yang terbaik, berkat yang terindah terjadi atas mereka Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, supaya Engkau juga ikut campur tangan Tuhan. Engkau yang tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih dan terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Untuk malam hari ini Tuhan, untuk kesempatan di malam Tuhan, kami bersyukur, kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena Engkau selalu memberikan kesempatan dan kesempatan terbaik dalam hidup kami. Ajari kami untuk menghargai setiap kesempatan yang ada Tuhan, untuk kami benar-benar menggunakan waktu yang ada, sehingga apa yang kami lakukan itu tidak sia-sia Tuhan. Dan biarkanlah nama-Mu semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan di dalam segala aspek kehidupan kami. Dan berkati istirahat kami di malam hari ini. Kami mau istirahat, mau sampai kami, jaga lindungi kami. Ketika kami bangun pagi-pagi, kekuatan kami dipulihkan, kami bangun dengan tubuh yang fresh, dan kami dapat menikmati hari-hari kami dengan penuh sukacita menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terbaik yang berkah. Inilah seruan doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung malam hari ini. Silakan kalau. Terima kasih untuk semuanya. Ya, ada Pak Beni, Kak Yustiana, Pak John, terima kasih, Kak Inge, juga Kak Ratna. Banyak sekali ya. Terus Kak David juga, Hani, terima kasih. Untuk Kak Justin, Kak Justiana. Siapa lagi ya, Kak Ratna. Aduh, balik lagi. Dari teman SMA sehat selalu. Semuanya. Selamat istirahat, Tuhan memberkati. Semangat selalu, sukacita, dan selamat melayani Ko Albert, dan tetap jadi berkat buat kami semuanya. Oke, kami pamit sendiri. Ya, terima kasih ya, terima kasih Puji sudah menyediakan waktunya berbagi buat kita. Berkati.